Halo semuanya. Kita dari kelompok 6, kita sedang mengunjungi peternakannya Paoda yang berada di Gombol, Desa Cijambur. Peternak sapi perah itu dari 2005, 2019 fokus di sapi perah. Tujuan untuk kering kandang kan sapi perah itu diperah tiap hari. Tujuannya untuk mengistirahatkan itu sapi itu sendiri supaya si ambilnya itu enggak sebegitu di perah nanti susunya bisa meningkat, terus kondisinya sehat. Kan buat anak itu sendiri kan susunya harus banyak, pemberian susunya itu. Saya itu kandang di sekat-sekat, cuman ukurannya 2 meter, di panjang 2 meter 30, lebar 1 meter 70. Ini kan kandang terbuka, ya alami ya. Di kandang saya mau yang kering kandang, mau yang diperah, itu semuanya sehari 2 kali pembersihan. Sewaktu mau diperah semuanya itu di pembersihan. Terus pagi itu kisaran saya itu setengah 6, jadi jam 5.30 itu saya ke kandang. Beres itu biasanya jam segini, ini biasanya jam segini kan. Jam 9 itu saya udah beres, itu udah bersih, udah dikasih makan semuanya itu kalau pagi. Kalau sore itu jam 2 udah ke kandang, bersih-bersih dulu, kasih pakan, terus pemerahan. Jam setengah 6, jam 17.30 itu saya udah beres. Kalau limbah saya itu dibuang ke kebun saya sendiri, ke kebun rumput sendiri. Hijauannya itu minimal 50% hijauan udah masuk minimal. Tapi pakan tambahannya biasanya ada ampas daging, ampas tahu, terus ada konsentrat dari koperasi. 7 kilo konsentrat, terus kalau ampas tahunya itu 10 kilo. Kalau hijauan saya menanam 2 hektar hijauan. Saya ada yang jual, saya beli seperti jagung, tangkal jagung, terus ada jerami itu yang suka ada yang jual ke sini, saya beli. 1 ekor sapi itu 70 kilo per 10 hari, jadi 7 kilo per hari buat yang kering kandang. Ramuan seperti biasanya dikasih gula merah, yang kuning itu kunyit. Ya. Yang diproduksi sehari 2 kali, yang kering kandang juga sehari 2 kali. Ya bertahap, masa diproduksi itu kan 100% pemberian pakan itu 100%. Tergantung itu sapi itu sendiri. Kalau sapinya susunya cuma 10 liter, kan itu pemberian pakan sedikit. Kalau 20 liter sampai lebih dari 20 liter, pemberian pakannya banyak. Kalau mau kering kandang biasanya susunya sedikit, pemberian konsentrat atau pakannya sedikit. Tapi kalau urusan hijauan itu sama. Di kering kandang itu biasanya susah makan. Biasanya pakannya agak yang harus dimanja lah. Seperti hijauan itu biasanya yang hijauan yang segar. Sapi yang sakit, saya itu selalu lapor sama petugas. Ntar orang koperasi ke sini, mau pak dokternya atau para medisnya. Keluhannya apa, seperti itu mastitis, demam, atau penyakit sapi itu bisa dilihat dari mata, dari bulu, dari mulut, termasuk itu sapinya itu dari kotoran, termasuk yang kelihatan yang signifikan itu ya sapinya ya gak mau makan, itu aja. Kalau pemberian vaksin seperti yang PMK itu di kandang di sini 3 kali pemberian vaksin, udah 1 tahun 1 kali itu potong kuku. Penyakit biasanya itu
cek darah. Febri panas, suhunya mencapai 40 sampai sapi itu sendiri bisa menimbulkan meninggal. Terus kencing darah atau sakit perut pernah. Kalau saya biasanya di kandang itu kebersihan, biasanya suka dikasih air kelapa muda. Kalau di kandang saya, alhamdulillah sapi dari dulu secara normal. Ciri-ciri sapi yang mau melahirkan itu agresif, berdiri berdiri duduk. Terus di kotoran itu sendiri, kalau saya amati, yang saya ketahui itu biasanya ada bercak darah, berarti itu udah pembukaan. Kalau kata orang Keswan itu kan udah pembukaan. Terus biasanya sapi yang mau lahiran itu suka, selain gejala-gejala yang tadi, makannya berkurang, ya kurang nafsu makan. Ya biasanya 1 hari atau 2 hari sebelum mau lahiran itu udah ada perbedaan. Terus usia kandungan biasanya 9 bulan lebih, ada yang lebih 3 hari, 4 hari, bahkan ada lebih 10 hari itu ada. Langsung dipisah, langsung dikasih susu secara diatur sama kita. Jadi pemberiannya biasanya begitu lahir dikasih 2 liter, 14 hari, 15 hari sampai 20 hari, ya sampai 1 bulan itu pemberian susunya sampai ke 3 kali sehari. Kalau udah 1 bulan pemberian susunya ditingkatkan yang cuma jadi 2 kali pagi sore. Biasanya sapi kalau ada gangguan seperti bisi, kalau udah lahiran itu biasanya placenta itu yang lahirannya itu ya biasanya nggak keluar. Itu biasanya kita kan laporin aja. Jadi orang koperasi yang menanganinya. Jadi pemberian obat-obatan, dikasih obat, disuntik, selang 2 hari orang koperasi datang lagi, dicek lagi. Kalau dulu itu menjadi masalah itu pakan tambahan susah. Kalau sekarang sama perusahaan ampas tahu kita udah sepakat, kalau udah perjanjian harus setiap hari harus kirim ke Bapak. Ya saya musim kemarau hijauan kurang, kan dulu saya nggak nanam hijauan sebanyak sekarang. Kalau urusan cuaca bisa mempengaruhi kesehatan sapi, mempengaruhi jumlah produksi, bisa meningkat, bisa menurun. Ke sapi itunya sendiri seperti masalah terus itu biasanya kalau usia panas, kalau musim panas susah ngandung, susah bunting. Bahkan ada yang lebih dari 3 kali, 4 kali, sampai ada juga 10 kali IB. Saya punya cita-cita, saya itu punya target di tahun 2026 saya ini melebihi 200 liter per hari. Kalau sapinya indukan saya target 18 ekor, berarti mencapai lebih dari 300 liter kalau berhasil ya. Kalau Sekian dari kelompok 6. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah. Ke atas sih.